Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Relistia dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang aspek-aspek kritik sastra. Di sini ada kata aspek. Sebenarnya aspek itu apa sih? Aspek dalam tata bahasa yaitu sebuah kategori gramatika verba, atau lebih singkatnya, aspek adalah hal atau unsur yang menunjukkan lama dan jenis pembuatan, apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, dan sebagainya. Jadi, aspek-aspek kritik sastra adalah unsur atau hal yang menunjukkan proses terjadinya kritik sastra. Aspek-aspek kritik sastra ada 3 poin. Yang pertama, analisis. Yang kedua, penafsiran, dan yang ketiga yaitu penilaian. Kita bahas yang pertama dulu, analisis. Analisis adalah sebuah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah untuk dipahami. Di dalam analisis kritik sastra ada 2 poin lagi nih. Yang pertama, lapis norma karya sastra, dan yang kedua ada hubungan antara unsur karya sastra. Kita bahas lapis norma karya sastra dulu nih. Di dalam lapis norma karya sastra ada yang namanya lapis satuan arti. Ada lapis suara, ada lapis objek yang dikemukakan. Di dalam lapis objek yang dikemukakan ada latar, pelaku, dan dunia pengarang. Selanjutnya ada lapis yang tidak usah dinyatakan tetapi sudah tersirat atau implisit. Nah, yang terakhir ada lapis metafisik. Kita masuk ke poin kedua dalam analisis, yaitu hubungan antara unsur karya sastra. Di dalam hubungan antara unsur karya sastra ada yang namanya analisis struktur atau tema. Ada struktur tokoh dan penokohan, dan terakhir ada alur. Kita masuk ke poin kedua, yaitu penafsiran. Penafsiran merupakan proses cara untuk menjelaskan sesuatu yang kurang jelas. Penafsiran karya sastra berarti penjelasan makna karya sastra. Artinya, penafsiran adalah penjelasan makna dalam sebuah karya sastra yang maknanya tidak dipahami atau susah untuk dipahami. Di dalam penafsiran karya sastra ada yang namanya penafsiran berdasarkan pada orientasi sastra. Ada penafsiran dalam kerangka semiotik. Nah, penafsiran dalam kerangka semiotik itu ada anaknya juga nih. Anaknya yaitu ada konvensi bahasa, ada konvensi sastra, ada kerangka kesejahteraan, dan relevansi sosial budaya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu poin terakhir. Ada penilaian. Menurut KBBI, penilaian adalah proses, cara, perbuatan nilai, pemberian nilai. Di dalam penilaian kritik sastra ada yang namanya aliran-aliran penilaian. Nah, aliran-aliran penilaian juga punya anak. Anaknya ada absolutisme, ada relativisme, ada pragmatisme. Dan setelah aliran-aliran penilaian, ada juga penilaian berdasarkan orientasi kepada karya sastra. Ada juga ciri-ciri empiris sifat estetik karya sastra, dan terakhir ada konsep-konsep estetik. Nah, jadi itu tadi materi tentang aspek-aspek kritik sastra. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada materi yang tidak jelas. Apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika teman-teman punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini, kejar, percaya bahwa impian teman-teman pasti bisa diwujudkan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama saya. Stay safe dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.